Bukan ada lentik, saudara. Itu bukan ulama. Pura-pura jadi ulama. Hei anjing, hei babi, itu bukan ulama. Sebejat apapun, sebangsat apapun orang, ulama itu tidak mencacinya. Enggak. Tidak menyindir, tidak mencaci, tidak. Jauhkan keluarga kita dari siksa api neraka. Itu bukan ntar kualat. Akhirnya orang-orang bangsat seperti saya menjauh dari ulama. Kenapa? Takut, serem. Itu ulama apa dukun santet? Dikit-dikit takut mati, takut nanti perutnya kembung, takut nanti ketiban sial. Nggak ada. Kita nggak diajarkan untuk seperti itu. Ya, ulama itu mendatangkan kesejukan, menunjukkan kita yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bukan ngegoreng kesalahan orang, berdoa untuk menghancurkan orang lain, enggak. Mendoakan untuk keselamatan, bukan menceritakan cerita-cerita dongeng, membuat berita-berita hoax supaya orang lain tersesat, memperbudak orang lain, membodohi orang lain supaya kita bisa banyak pengikut. Cuci otak, doktrin sampah, itu bukan kerja ulama. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bukan bagaimana mencintai saya, bagaimana mencintai yang ulama, bukan mencintai saya. Kalau enggak mencintai saya begini, enggak. Kewajibanmu adalah mencintai seluruh kainat yang ada di muka bumi ini. Dengan setan jangan berbaik sangka. Lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Bukan ngajarin kebencian. Nah, ulama itu membalas orang yang membencinya dengan kasih sayang, bukan dengan emosional. Apalagi bukan karena benci, tapi karena tesis keilmuan. Dianggap sebagai pembenci. Kenapa? Karena jiwanya penuh dengan kedengkian. Ada yang mengkritiknya, dianggap yang membenci dia. Kenapa? Karena isinya kebencian. Yang dia lihat sesuatu itu kebencian, karena dia banyak kebencian di dalam hati. Coba ulama kita, kalau ada yang mengkritiknya, Masya Allah, Alhamdulillah, nak, antum telah memberikan kritikan kepada saya, bagus sekali, yuk kita ketemu duduk yuk. Apa yang menurutmu yang saya lakukan salah? Didudukkan, nanti dijelaskan, bukan persekusi. Saya tidak takut dengan ulama. Enggak, kita nggak diajarkan takut kepada ulama. Kita diajarkan ta'zim kepada ulama, ta'zim kepada orang yang berilmu, ta'zim. Kita hormati orang yang lebih tua dari kita, yang berakhlak. Kalau nggak ada akhlak, pingin dihormati, somplak namanya. Kenapa TEJ seperti ini jadi seperti ini? Karena saya mempelajari orang-orang yang ngaku sebagai ulama kerjanya caci maki. Bukankah setiap apa yang dilakukan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama atau diklaim sebagai ulama akan menjadi contoh? Nah, jadi saya mencontoh. Apakah saya salah kalau selama ini saya mencontoh dari orang yang dianggap ulama, dari orang yang dianggap pejuang, dari orang yang dianggap sebagai cucu Nabi? Ada lontek, saudara. Kenapa marah ketika saya ngomong seperti itu? Karena itu adalah sesuatu yang tidak baik terpublikasi dari mulut seorang ulama yang menggunakan imamah di tengah acara maulid. Itu salah. Gitu, ya salam, Masya Allah. Ulama itu kalau melihat umat dalam keadaan tersesat, dalam keadaan salah, bukan dipersekusi, bukan diancam-ancam, apalagi dilaporkan ke polisi atas tuduhan kepemilikan senjata api yang berujung fitnah. Itu bukan tindakan ulama, itu tindakan ular.
yang sok punya agama. Itu tanda bedainnya. Kita setiap kali lihat wajah ulama bukan dengan framingan. Ada video lagi berak pun pasang musik, langsung terkecoh. Langsung terkecoh. Seperti pengakuannya, orang hanya mengiyakan karena memang tidak ada yang tahu bagaimana cara membedakan wajah orang Arab satu dengan wajah orang Arab yang lainnya. Dalam pandangan orang Sunda, Jawa, wajah orang Arab itu sama. Orang umumnya tidak peduli apakah pengakuan seseorang sebagai keturunan Nabi Muhammad itu butuh bukti atau tidak. Pendek kata mereka menganggap setiap orang Arab sah saja mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Keluhan orang-orang Caruban dalam menyikapi kehabiban oleh itu, Syed Abdullah Al-Attas sering diartikan sebagai ketololan dan kepandiran. Itu sebabnya dengan kepandaiannya membual, ia bentangkan permadani ketidakbersalahan. Pada alam pikiran manusia, orang-orang yang di sekitarnya kemudian di atas permadani itu, ia melompat-lompat dan berguling-guling, mau-maunya untuk melampiaskan hasrat nafsunya. Ia sangat yakin bahwa penghormatan dan kepatuhan orang-orang kepadanya disebabkan oleh keberhasilan yang membual dan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang itu kagak bisa baca Fatihah. Lu aja kosok paling minta. Gua memang kagak bisa. Makanya jangan ngaku-ngaku ulama kalau nggak bisa. Pas baca Al-Fatihah belepotan. Gua sebelum dia baca Al-Fatihah kan gua udah bilang duluan, gua tantang dia baca Al-Fatihah. Keluar Al-Fatihahnya dia pelajari 10 hari lebih. Setelah dibaca, makanya jarang baca Quran. Kebanyakan hadis palsu buat mempertahankan narasi dan argumen agar budak-budak menjunjung tinggi calon-calon wali. Wali majlub. Belum lagi baca kitab di samping belepotan, rencana pingin menunjukkan diri pinter si Bahar. Pingin menunjukkan diri pinter, baca kitab belepotan. Menterjemahnya pun belepotan sesuai dengan keinginan dirinya. Sama sekali tidak masuk, tidak nyambung. Itu yang mau dipanggil ulama. Itu yang katanya darahnya beracun. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ngajarin itu ente? Katanya pinter bahasa Arab, ngarang kitab. Orang yang ngarang kitab tentu sudah paham tentang makharijul hurufnya, ya. Udah paham duluan itu hal yang mendasar kita mempelajari bahasa Arab, ya. Nahwu, saraf harus paham. Ini tajwid aja masih amburadul. Jangan ngaku-ngaku, jangan ngaku guru kalau belum jadi guru. Itu bukan darah beracun, darah berhantu. Darah Rasulullah itu tidak beracun. Pernah kalian dengar itu yang minum darah bekamnya? Kalau beracun meninggal lah. Ya Allah. Siapa yang minum darah? Kita nggak minum darah. Kita siap berdarah-darah. Kita siap musnah. Kita siap mati. Kita siap hancur. Baru 6 orang ditembak, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman koar-koar doang. Mana yang katanya siap hancur? Pertama gertak orang, sok nantang-nantang, pejuang, orang perang, dilumpuhkan 6 orang, kagak bisa ngapa-ngapain. Di situ kalian melihat pejuang beneran atau sampah ngaku pejuang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.